Masa awal fintech di Indonesia. Pada tahun 2000-an, fintech di Indonesia mulai berkembang dengan adanya internet dan teknologi informasi. Namun, fokusnya masih pada fintech konvensional. Pada tahun 2010-an, mulai muncul berbagai platform fintech seperti layanan pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi. Namun, belum banyak yang berbasis syariah. Selanjutnya, munculnya fintech syariah. Pada tahun 2015, beberapa startup fintech syariah mulai muncul, menawarkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah seperti peer-to-peer lending yang menggunakan skema bagi hasil tanpa bunga. Selanjutnya, pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mulai memperhatikan perkembangan fintech, termasuk yang berbasis syariah, dan mulai mengeluarkan regulasi untuk mengawasi dan mengatur industri ini. Selanjutnya, pengembangan dan regulasi. Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik mengenai fintech, termasuk fintech syariah. Pembentukan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia juga menjadi langkah penting untuk mendukung ekosistem fintech syariah. Pada tahun 2019, pemerintah semakin mendukung ekonomi syariah dengan berbagai inisiatif, termasuk mendukung pengembangan fintech syariah. Berbagai platform fintech syariah mulai mendapatkan pendanaan dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2020 sampai 2021, pandemi COVID-19 mempercepat adopsi layanan digital, termasuk fintech syariah, karena banyak orang yang beralih ke layanan online untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Hal ini mendorong pertumbuhan pesat fintech syariah. Dan pada tahun 2022 sampai 2023, inovasi dalam fintech syariah terus berkembang, seperti crowdfunding syariah dan investasi berbasis syariah. Upaya meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat juga semakin diperkuat. Tantangan dan masa depan perkembangan teknologi keuangan syariah di Indonesia terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, regulasi. Persyaratan perizinan dan modal minimum menjadi hambatan bagi pengembangan fintech syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus memberikan kesempatan yang lebih jelas dan efisien untuk pengembangan fintech syariah. Yang kedua, stigma negatif. Fintech konvensional yang ilegal dan tidak beretika dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap fintech syariah, sehingga penting adanya edukasi dan literasi yang lebih baik. Yang ketiga, kurangnya SDM. SDM yang memahami akad-akad transaksi berdasarkan prinsip syariah masih kurang, sehingga penting untuk meningkatkan edukasi dan literasi mengenai transaksi syariah. Yang keempat, kemajuan teknologi. Fintech syariah harus terus berinovasi agar tetap relevan dan tidak tergantikan oleh teknologi lainnya di masa depan. Yang kelima, persaingan teknologi. Fintech syariah harus bersaing dengan fintech konvensional yang lebih maju dan memiliki lebih banyak pengguna, sehingga penting memiliki teknologi yang lebih baik dan inovatif. Yang keenam, kesediaan masyarakat. Masyarakat harus lebih siap menerima perubahan teknologi dan memiliki kesadaran yang lebih baik tentang fintech syariah. Yang ketujuh, kualitas SDM. Kualitas SDM dalam pengelolaan fintech juga menjadi tantangan, sehingga penting meningkatkan kualitas SDM yang memahami prinsip syariah. Yang terakhir yaitu digitalisasi syariah.
Digitalisasi syariah di Indonesia masih belum merata sehingga menjadi kendala dalam pengembangan fintech syariah. Dengan demikian, fintech syariah di Indonesia harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas SDM, serta edukasi masyarakat untuk memperkuat keberadaan fintech syariah di masa depan.